Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alif Yosya Maulana. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 4, saya akan sedikit membahas tentang tugas saya yang baru, yang udah lama keluar sih sebenarnya, yang dimana mengharuskan saya membuat konsep OpenMVC untuk data mahasiswa. Nah, jadi di kesempatan kali ini mungkin akan sedikit menggunakan konsep MVC. Nah, MVC itu apa sih? Nah, MVC sendiri itu sebenarnya singkatan dari model, view, dan controller. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan sekalian kita review codingnya langsung. Dan untuk kali ini tidak memakai retyping coding lagi, dan akan mengganti jadi review coding. Oke. Kita lanjut di review codingnya. Oke, kita sudah sampai di review codingnya. Di sini saya udah ada 3 file untuk view, model, dan controller dari mahasiswa sendiri. Jadi di sini kita harus menggunakan konsep MVC. Nah, sebelumnya MVC itu apa? MVC itu adalah sebuah bisa dibilang kerangka untuk mempermudah kita dalam mengerjakan suatu proyek yang besar mungkin ya. Karena di konsep MVC sendiri itu memudahkan kita untuk memanage itu semua gitu. Jadi nanti dipisah-pisah, misalkan kayak di model nih khusus buat untuk sebutin kayak atributnya, metode-metode yang diperlukan apa aja dari sebuah kelas atau data itu sendiri gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada model mahasiswa yang dimana mempunyai desain seperti ini, ada kolom name, nama, tinggi, dan pindahan. Jadi kita akan membuat sekitar 4 variabel di mana masing-masing memiliki tipe data. Jadi contohnya untuk pertama itu name dan nama dengan tipe data string. Lanjut untuk ke height atau tinggi itu dengan tipe data integer, dan boolean untuk nama ismove variabelnya. Jadi di sini seperti biasa kita pakai metode setter dan getter. Nah, nanti lanjut ke pemanggilan modelnya sendiri. Jadi kayak construct-nya sendiri gitu di sini di model mahasiswanya. Nah, nanti setelah sekiranya model ini udah dibuat, nah kita buat dulu nih controllernya. Jadi controller itu jembatan antara model dan view. Jadi controller itu bisa dikatakan sebagai kepala atau otak dari sistem ini gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, controller di sini saya udah buat beberapa logic seperti yang udah ada di sini. Nah, saya coba jelasin satu-satu. Nah, di sini kebetulan saya akan menggunakan array list dan default table model dari Java Swing itu sendiri. Oke. Nah, jadi di sini ada kelas dengan nama controller mahasiswa. Nah, di sini saya pertama mendeklarasikan model mahasiswa yang tadi, yang ini, yang udah dibuat atribut-atribut kolomnya dibuat menjadi array list, dan namanya diganti menjadi variable student data gitu. Oke. Nah, sama seperti default table model juga. Nah, nanti di sini seperti biasa dikonstruk lagi mahasiswanya, dibikin objek baru untuk menampung data array listnya gitu. Nah, nanti di sini juga saya memasukkan fungsi dengan nama insert data. Jadi di sini nanti terjadi sebuah proses di mana untuk memasukkan data-data berupa name, nama, tinggi, dan pindahan itu sendiri. Jadi seperti ini model mahasiswanya kita panggil, kita buat objek baru.
dengan parameternya jangan lupa, karena kita di sini mengkonstruksikan model ini, function ini dengan ada parameternya gitu. Nah, nanti ketika udah, nah student data, jadi variabel yang ada di sini itu berisi yang parameter yang dari sini, terus dimasukkan ke dalam objek model mahasiswanya. Nah, lalu nanti student datanya diisi oleh data yang ada di variabel student, itu kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya itu pemanggilan show data dengan menggunakan default table tadi gitu. Nah, nanti di sini saya mendeklarasikan beberapa kolomnya dulu. Jadi sebelum kita menampilkan datanya, kita terlebih dahulu mendeklarasikan kolom apa saja yang mau digunakan di dalam tabel ini gitu. Nah, lalu ini variabel objek data itu bertujuan untuk menampung banyak data yang ada di variabel student data itu. Jadi di sini ada new object student data.size. Jadi ini ibarat kata student data ini mengambil banyaknya data yang udah ditampung di dalam variabel student data itu sendiri. Nah, dan untuk 4 ini itu banyaknya jumlah kolom yang ada di sini. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, lalu kita inisialisasi dulu nih sebelum menampilkan itu semua. Jadi seperti biasa memakai for looping untuk di looping datanya. Jadi ibarat kata nih student datanya itu kita looping nih data-datanya gitu. Nah, nanti kita buat baris baru yang jumlah indeks awalnya 0. Nah, nanti ketika ini di looping, student data di looping dengan beserta size-nya, nah nanti di sini ditampung nih di array data, string array data nih. Nah, ini memanggil semua value-value yang ada di model tadi gitu. Nah, yang ini dengan nama variabel baru memanggil kolom-kolom yang ada di model mahasiswa. Jadi harus sama semuanya. Jadi ini pemanggilan setter dan getternya mulainya di sini gitu. Harus sama sesuai yang ada di modelnya. Kalau ada namanya get height atau get ini misalkan atau get name, nah di sininya harus sesuai dan harus berurutan juga dengan yang ada di kolom di sini. Misalkan yang awalnya name, di sininya juga harus name. Nah, yang di sininya nama, nah ini juga harus nama, dan begitupun seterusnya gitu. Nah, oke. Nah, ini sendiri data get isMove itu kan sifatnya boolean ya, yang mempunyai dua nilai, true atau false. Nah, di sini kita bikin sedikit kondisi nih untuk mendapatkan nilai dari get isMove. Jadi ketika ini true, maka hasil yang akan ditampilkan adalah iya. Nah, sedangkan false maka akan menampilkan tidak, seperti itu. Nah, nanti ketika udah nih array data ini kan udah. Jadi setiap array datanya masuk satu, nah nanti baru ditampung di objek data nih dengan indeksnya masing-masing. Jadi misalkan indeks pertama nih, data yang pertama, nah berarti nanti akan ditampung di objek data dengan array indeks yang pertama gitu. Nah, nanti ketika udah mau masukin lagi, nah dia nanti ini nanti row-nya ini akan bertambah jadi 1 gitu. Jadi ini hitungannya per satu gitu, per satu baris, per satu namanya. Nah, nanti kita coba sekalian implementasi aja ya, masuk dari kode ini. Oke. Nah, ini sendiri itu default table model is called edit table itu. Jadi ketika nanti tabelnya muncul, ketika kita klik tabelnya itu nggak akan bisa diedit tabelnya. Oke. Nah, kurang lebih sih penjelasannya gitu aja sih, simple. Nah, nanti kita coba implementasi running programnya seperti apa ya. Oke. Nah, kita coba. Oh ya, sebelum itu
setelah di controller, nah jangan lupa nih di mahasiswanya. Seperti biasa, kita masuk ke sini, ke simpan, events, action perform. Jadi ketika button itu diklik, mau nampilin action apa gitu. Nah, seperti biasa di sini, nah kita deklarasi dulu nih, deklarasi dan mendapatkan value dari masing-masing inputan, name, nama, height, dan isMove. Nah, di isMove sendiri itu kan dia berupa combo box ya. Kalau combo box itu kan banyak nilainya, ya kan? Misalkan contoh ya. Nah, iya sama tidak kan. Nah, nanti di sini kita buat sedikit kondisi nih. Yang pertama kita buat dulu nih isMove-nya itu bernilai false. Nah, nanti ketika isMove get selected item, jadi ketika kita men-select item ini iya atau tidak, nah nanti bakal berubah nih kondisinya, equals-nya jadi sama dengan apa gitu. Misalkan yang di move isMove-nya true, nah nanti bakal jadi iya. Kalau misalkan tidak, maka jadi false tetap gitu. Nah, nanti kalau udah semua, nah yang tadi kita harus menginisialisasikan lagi objek dari controller ya. Jadi kita harus ketika kita mau manggil sebuah function yang ada di sini, metode yang ada di sini, kita harus deklarasikan new object baru. Jadi kayak kita ya buat seperti kelas yang kemarin itu, yang OOP kemarin, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti student dot, nah kita tinggal manggil metodenya aja nih. Nah, metode yang ada di kontrol mahasiswa, misalkan insert data. Nah, nanti di sini insert data kita harus masukin parameternya. Nah, name, nama, height, dan isMove. Nah, gitu. Nah, nanti kita baru ketika nih datanya udah masuk, nah nanti kita tampilkan di tabelnya. Jadi student table, terus set model metodenya untuk menampilkan data di tabelnya. Dan nanti student panggil lagi objek barunya dengan variabel nama student. Nah, kita panggil metode show datanya gitu. Mana tuh show data? Nah, ini nanti bakal tampil gitu. Jadi kurang lebih sih penjelasan seperti itu. Nah, kita coba langsung run aja ya program ya. Nah, jadi misalkan saya nulis nama name saya. Misalkan seperti ini, tingginya 173 misalkan, pindahannya tidak. Oke. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan nih, yang ini string array data ini, jadi dia membikin array jadi per satu barisnya gitu loh. Jadi dieksekusi dulu yang baris yang ini, nah nanti baru dimasukin ke objek data dengan indeks yang pertama gitu. Nah, kalau misalkan kita buat baru lagi, misalkan ubah jadi misalkan 6 misalkan, namanya temanku misalkan. Nah, misalkan tingginya 165 misalkan dari pindahan. Nah, dia bakal nampilin data yang barunya lagi gitu. Jadi yang data lamanya nggak akan kehapus, dia akan kesimpan di objek data sesuai indeksnya yang keberapa gitu. Oke sih, mungkin penjelasan kali ini, presentasi kali ini cukup singkat, dan ya semoga bermanfaat juga, dan teman-teman juga yang ngerti ketika melihat video ini. Dan ini agak mepet juga, jadi saya coba buat singkat, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.